Salam sahabat KBS di mana saja berada. Saat ini Yayasan Karya Bakti Esra Soru sedang mendirikan gedung sekolah dasar di Desa Bioba Baru, Amfoang Barat Daya, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dengan tujuan memberikan akses pendidikan bagi anak-anak pedesaan yang tinggal jauh dari kota melalui pembangunan gedung sekolah yang diperlengkapi dengan fasilitas belajar mengajar yang layak disertai dengan penanaman nilai-nilai iman Kristiani pada anak. Diharapkan dapat meningkatkan kualitas ilmu, iman, dan moral yang baik pada anak. Karena anak akan mendapatkan pengalaman belajar yang berharga, mampu bersosialisasi, serta mengembangkan diri dalam lingkungan belajar yang kondusif. Karena itu, kami mengundang sahabat KBS sekalian, mari bersama-sama mendukung pembangunan gedung sekolah dasar Bioba ini demi peningkatan kualitas pendidikan dan iman anak-anak kita melalui dukungan doa dan juga dana yang dapat disalurkan melalui rekening berikut ini. Bergabunglah dengan kami untuk mewujudkannya dan membuka pintu ke masa depan yang lebih cerah bagi generasi penerus bangsa dan gereja. Tuhan Yesus memberkati. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 berbicara tentang pencurahan Roh Kudus. Pada ayat ke-9 sampai 11 mengatakan bahwa orang-orang di sana berkata, mereka berbicara dalam bahasa-bahasa kita. Nah, yang saya tahu bahwa orang-orang itu datang dari berbagai macam suku bangsa. Belakangan yang menjadi sedikit kacau adalah muncul bahasa-bahasa roh seperti Hikia Barasanda. Saya tidak mengerti itu. Itu bahasa apa, Pak Pendeta? Mungkinkah ada bahasa roh yang cocok dan seragam yang dapat dipakai sehingga tidak terjadi kekacauan dalam ibadah? Mohon pencerahan dari Pak Pendeta Esra. Kalau kita mengacu pada Kisah Rasul pasal 2, kan itu pada hari Pentakosta ada banyak orang datang. Lalu Roh Kudus membuat mujizat, murid-murid berbicara dalam bahasa-bahasa orang itu. Maka orang-orang itu kan heran. Mereka ini bagaimana bisa berbicara dalam bahasa yang kita pakai. Dan istilah Yunani yaitu glossa lalein itu muncul di dalam Kisah Rasul pasal 2 itu. Sehingga kita boleh mengatakan bahwa pengalaman di Kisah pasal 2 itu juga termasuk kategori bahasa roh. Kalau memang itu bahasa roh, maka sebenarnya bahasa roh itu bukan bahasa dari dunia lain atau dari surga, tidak. Tapi itu bahasa di dunia ini yang mujizatnya terletak pada murid-murid berbicara tentang atau pakai bahasa itu, tapi mereka tidak pernah pelajari sebelumnya. Jadi bahasa itu waktu diomong itu dimengerti. Ya, itu dimengerti. Nah, lalu kita mengacu kepada 1 Korintus pasal 12 dan 13. Itu ada satu bahasa roh jenis aneh yang muncul di Korintus, yang mana orang tidak mengerti. Lalu Paulus mengkritik bahasa roh itu. Jadi 1 Korintus pasal 12 dan 14 itu intinya bukan Paulus mengajar tentang bahasa roh, tapi dia sedang mengkritik praktek bahasa roh aneh yang muncul di Korintus berupa ricuhan-ricuhan. Makanya Paulus kasih peraturan dalam bahasa roh itu. Pertama, yang berbicara itu 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang. Ya, kedua harus bergiliran. Dan yang ketiga harus ada yang menafsirkannya. Hermeneo, bahasa Yunaninya artinya menerjemahkannya. Jadi sekarang kalau bahasa roh itu pakai untuk Tuhan, Tuhan itu maha tahu, Tuhan butuh penerjemah. Nggak perlu. Kalau begitu bahasa roh itu untuk apa? Untuk orang yang hadir supaya mengerti. Nah, ini memang butuh penjelasan panjang. Karena sebenarnya apa manfaat mujizat bahasa di dalam Kisah pasal 2? Mereka berbicara tentang perbuatan-perbuatan ajaib. Kalau begitu itu berkaitan dengan Injil. Jadi sebenarnya bahasa roh yang sejati itu adalah media pemberitaan Injil. Ketika Injil diberitakan ada kendala bahasa, Roh Kudus membuat mujizat bahasa sehingga orang-orang dari berbagai negara itu mereka mendengar Injil dalam bahasa mereka. Mereka pulang bawa Injil tersebar. Tapi memang adalah aneh bahwa sekarang namanya bahasa. Bahasa itu punya kosakata. Dan kosakata itu harus banyak. Saya tidak tahu bahasa Timur, tapi begitu saudara omong bahasa Timur, saya tidak tahu artinya, tapi saya bisa bedakan satu kata demi satu kata. Atau ni apa saya talantian nabal bal.
Saya bisa tahu itu. Oh, ada Atoni, ada Appelsaid, ada Talantiat, ada Nabalbal, Hokanam Sekau, Houme Esme, kita bisa tahu itu. Walaupun kita tidak mengerti apa artinya, tapi ada kosakatanya. Tapi kalau dia hanya bala-bala kurala bahasa kurala, hanya itu saja. Itu bukan bahasa, itu bunyi. Ya. Nah, banyak kekacauan terjadi seperti itu sekarang. Ya. Tapi saya kira ya kita omong begini itu menyinggung banyak orang. Karena banyak orang percaya bahwa itulah karunia bahasa roh. Tapi kalau menurut saya tidak. Mengapa? Kebanyakan begini. Kebanyakan adalah ada tiga kemungkinan sebenarnya bahasa roh palsu itu. Pertama, setan kasih bahasa roh palsu. Atau kedua, bukan setan, tapi itu gejala psikologis. Karena waktu kita masuk sampai suasana trans bisa muncul ricuhan-ricuhan. Atau yang ketiga, hasil belajar. Jangan heran ada sekolah bahasa roh. Ya, ada sekolah bahasa roh. Itu misalnya begini, ada teori bahasa roh itu pernah dibuat. Misalnya kamu harus mengucapkan satu kata, makin lama, makin cepat, makin kabur. Karena mereka punya asumsi begini, bahasa roh itu, jangan tunggu Tuhan kasih. Kalau Tuhan kasih, nanti kamu tidak bisa bicara. Kamu harus mulai duluan. Mulai omong duluan, baru Tuhan ubah lidahmu, lalu jadi bahasa roh. Jadi omong apa? Misalnya haleluya. 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 Jadi itu ada teorinya. Atau ada yang lain bilang jangan pakai apa, pakai la. Bakal mereka la. Jadi kebanyakan menurut saya banyak orang hanya tiru-tiru. Karena mereka juga sama tidak mengertinya. Waktu saya ada dengan teman di Bali, kita ada hadiri acara persekutuan doa. Lalu dibagilah kira-kira satu kelompok sekitar 12 orang bikin kelompok doa. Lalu kita 12 ini sudah kumpul satu bikin lingkaran. Lalu semua mulai berdoa. 10 orang yang lain itu mulai bahasa roh. Seperti yang Bapak bilang tadi. Dan mereka semua berangkulan. Tapi saya di sini, teman saya di sini. Yang sebelah sana tidak merangkul teman saya. Yang sebelah sini tidak merangkul saya. Saya heran, kenapa mereka tidak rangkul kita dua ya? Mungkin karena kita dua sendiri tidak bahasa roh. Tapi yang lain bahasa roh sudah berangkulan. Kita dua tidak dirangkul. Nah karena mereka sudah ribut, kita dua juga tidak tahu omong apa. Saya baku lihat dengan teman saya, dia sen mata. Mulai. Ya. Begitu dia mulai, teman saya ini orang timur. Mungkin asal dari sini. Kalau saudara tahu mungkin datang di rumah di atas. Kalau saudara sini Pak Cornelius Leo itu ya punya anak sih, dia langsung taruh bahasa timur. Dia begitu taruh bahasa timur, lancar sekali bahasa timurnya. Itu bahasa timur. Waktu dia sudah bahasa timur, saya juga hanya variasi saja. Begitu saja dia sudah lancar bahasa timur. Saya diam, saya langsung taruh mai falie, mama ala ita falie, bulakah moliso, mama ala ita falie, mai ala. Itu kan lagu Rote itu ya. Begitu tiba-tiba kami rasa tangan sebelah terangkat dan rangkul. Kita sama-sama sudah dipenuhi Roh Kudus. Bahkan sama saudaraku. Banyak karena begitu Pak. Ya. Nah, tapi ya kalau mengacu pada Kisah Rasul pasal 2, ya ikut saja fenomena yang di sana daripada kita bikin yang aneh-aneh. Salam sahabat KBS di mana saja berada. Saat ini Yayasan Karya Bakti Esra Soru sedang mendirikan gedung sekolah dasar di Desa Bioba Baru, Amfoang Barat Daya, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dengan tujuan memberikan akses pendidikan bagi anak-anak pedesaan yang tinggal jauh dari kota melalui pembangunan gedung sekolah yang diperlengkapi dengan fasilitas belajar mengajar yang layak disertai dengan penanaman nilai-nilai iman Kristiani pada anak. Diharapkan dapat meningkatkan kualitas ilmu, iman, dan moral yang baik pada anak. Karena anak akan mendapatkan pengalaman belajar yang berharga, mampu bersosialisasi, serta mengembangkan diri dalam lingkungan belajar yang kondusif. Karena itu, kami mengundang sahabat KBS sekalian, mari bersama-sama mendukung pembangunan gedung sekolah dasar Bioba ini demi peningkatan kualitas pendidikan dan iman anak-anak kita melalui dukungan doa dan juga dana yang dapat disalurkan melalui rekening berikut ini.
Bergabunglah dengan kami untuk mewujudkannya dan membuka pintu ke masa depan yang lebih cerah bagi generasi penerus bangsa dan gereja. Tuhan Yesus memberkati.